Tapi yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita hari ini, anggota dewan yang cantik sekali, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Ibu Tita Ernawati Suwarto, SP MBA. Bu Tita, silakan bergabung langsung di depan Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Toto Suryanto selaku Wakil Ketua Dewan Pers. Yang saya hormati Bapak Ana Agung Gede Bagus Wahyu Diatmika, Chief Executive Officer Info Media Digital Tempo. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Dipayustia, anggota DPRD Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami banggakan rekan-rekan wartawan peliput kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah, perwakilan organisasi pers, wartawan media massa, radio, televisi, cetak, online dan media sosial, serta perwakilan sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang kami hormati, kita semua menyadari bahwa dunia media kini sedang berada di dalam persimpangan yang penting. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara kita memproduksi, menyebarkan dan mengkonsumsi informasi. Dalam konteks tersebut, saya menganggap dan memandang kegiatan FGD ini sangat penting bagi kita semua, terutama bagi rekan-rekan wartawan yang bertugas di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kualitas pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif akan menentukan seberapa jauh publik memahami peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap etika, kebijakan publik, serta penggunaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa disebut AI, menjadi hal yang sangat penting. Hadirin sekalian, AI saat ini telah menjadi bagian dari ekosistem media modern. Kita perlu menegaskan bahwa AI bukanlah pengganti manusia, melainkan alat bantu yang harus digunakan secara bijak untuk memperkuat kualitas jurnalistik. Disinilah peran para jurnalis sejati diuji, yakni menjaga nilai-nilai kemanusiaan, objektivitas dan empati di tengah derasnya arus digitalisasi. Melalui forum FGD ini, kami berharap akan lahir diskusi yang produktif dan pemikiran yang konstruktif tentang masa depan media, terutama di level daerah. Bagaimana wartawan lokal tetap dapat eksis, independen dan profesional di tengah tekanan ekonomi dan disrupsi teknologi. Maka kolaborasi antara wartawan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pers, dan Tempo semoga menjadi langkah nyata dalam memperkuat jaringan jurnalisme yang sehat, bermanfaat dan berkelanjutan. Akhir kata, semoga hasil diskusi hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kapasitas jurnalis serta memperkuat sinergi antara media dan lembaga publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fokus grup discussion wartawan DPRD Provinsi Jawa Tengah saya nyatakan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 29 Oktober 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ketua Haji Sumanto SH, cap ditandatangani. Berikan tepuk tangan apresiasi yang luar biasa Bu Tita, mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumanto yang hari ini berhalangan ya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Menarik ya, tadi kalau sesuai dengan sambutan yang disampaikan oleh Bu Tita bahwa AI ini menjadi bagian yang sangat penting saat ini tapi tidak bisa menggantikan manusia karena AI ini tidak punya peri kemanusiaan, bahkan AI tidak berakal ya, seperti itu ya Bu Tita dan juga Bli Komang ya. Memang betul-betul
betul AI ini sangat mempermudah kita, tapi memang tidak bisa menggantikan tugas kita sebagai manusia maupun kita terlebih jurnalis. Punya nilai-nilai sisi kemanusiaan yang tidak bisa terbeli oleh AI yang pro pun tidak bisa ya, Bli Komang ya. Baik, nah tadi kalau Bu Tita sudah menyampaikan sambutan pembuka untuk kesempatan hari ini, langsung saja kita akan lanjutkan bersama Bli Komang. Terkait dengan materi Bli Komang adalah masa depan media dan jurnalisme di era AI. Nah, boleh silahkan langsung disampaikan Bli Komang. Ya, terima kasih banyak Mbak Devi, izin Bu Tita. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua. Izin juga Pak Toto, saya mendahului sedikit. Tadi sebetulnya kita ingin dengar dari Dewan Pers sebagai lembaga yang memang berkewajiban untuk menjaga iklim kebebasan pers di negeri kita dan juga memberikan mungkin semacam arahan ya bagaimana kita di industri media ini menghadapi disrupsi AI. Izin saya ada presentasi yang mungkin bisa ditampilkan. Pertama-tama tentu terima kasih banyak untuk undangan ini dari Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah, juga wabil khusus dari Mas Holis, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Jawa Tengah yang sudah meneruskan undangan ini pada kami. Kalau sudah Mas Holis yang mengundang agak sulit untuk ditolak. Jadi di tengah kesibukan saya wajib hadir dan mudah-mudahan sedikit diskusi kita sore hari ini bisa membantu teman-teman di Jawa Tengah, di Semarang khususnya memetakan bagaimana kira-kira strategi kita sebagai pengelola media, sebagai wartawan, sebagai pekerja di ekosistem informasi, mengenali tantangan dan peluang yang dibawa oleh teknologi akal imitasi ya, beberapa media menyebutnya akal imitasi atau AI atau AI gitu ya, dan tentu saja strategi kita ke depan. Nah ini izin decknya dalam bahasa Inggris karena ini kemarin memang sempat dibawakan di sebuah forum di kedutaan Inggris, tidak sempat saya ubah tapi nanti bisa di-share di teman-teman dan mungkin bisa di-translate dengan ChatGPT, dengan AI supaya lebih cepat. Slide berikutnya. Jadi kira-kira kita bicara tentang media sustainability atau bagaimana menjaga keberlangsungan media. Tantangannya saya kira kita semua yang ada di industri ini sama-sama memahami bahwa tahun ini secara khusus memang tantangannya cukup berat ya. Kita tahu perubahan algoritma platform terutama itu mungkin milestone-nya atau ditandai dengan peluncuran AI overview oleh Google pada akhir tahun lalu. Itu berakibat pada hampir merata turunnya traffic di semua website, terutama website berita yang mengandalkan impression sampai 30 dan sampai 50%, dari 30 sampai 50%, kira-kira derajat penurunan trafficnya. Kebetulan AMSI saat ini sedang menyusun sebuah survei ke anggota-anggota kita, sekitar 500 anggota media online di seluruh Indonesia, untuk tahu tren penurunannya kira-kira seperti apa. Jadi supaya ada satu basis data yang bisa kita sepakati bersama tentang dampak AI terhadap traffic media. Di sisi lain kita lihat dari grafik ini, pengguna internet cenderung naik, pengguna AI juga terus naik. Dan nilai belanja iklan juga terus tumbuh gitu ya. Jadi di tengah kolam user yang makin besar, di tengah potensi revenue dari iklan yang juga terus membesar, kenapa justru media kelihatannya makin kesulitan untuk bertahan? Kan itu pertanyaan besarnya yang tentu ingin kita sama-sama cari jawabannya. Karena dari jawaban itulah kemudian kita bisa merumuskan, dari jawaban kenapa itu kita bisa merumuskan bagaimana menyikapinya, strategi kita ke depan seperti apa.
Saya kira itu diskusi yang saya kira bukan hanya dimulai pada hari ini, tapi di komunitas-komunitas media dan jurnalis juga saya kira sudah banyak forum-forum serupa yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Di slide berikutnya. Nah, yang kita lihat di slide berikutnya bisa dilihat yang terjadi adalah porsi belanja iklan khusus untuk publisher atau news media itu cenderung turun. Jadi iklan itu bergeser, tidak lagi spending di website-website berita, tapi cenderung spendingnya di platform-platform digital. Alasannya sederhana sebetulnya. Jadi yang terjadi sekarang adalah upaya atau sebuah tren, sebuah kecenderungan dari brand, perusahaan-perusahaan produk komersial untuk memasang iklannya di inventory atau di tempat-tempat yang kontennya kira-kira searah atau mendukung, align, selaras dengan tujuan dari pemasaran produknya. Jadi sebagai contoh, kalau dia jualan Indomie gitu misalnya, dia ingin iklan Indominya jatuh di halaman website yang memang mendorong orang untuk makan snack terigu misalnya. Jadi konten dan iklan itu menjadi semakin merge, semakin sulit dipisahkan. Padahal kita tahu berita di website-website kita tidak bisa diatur seperti itu karena ada garis api, ada firewall yang memisahkan antara iklan dan berita. Jadi sebagai redaksi media kita tidak bisa memilih untuk memberitakan Indomie hanya tentang lifestyle. Kita tidak bisa memilih hanya memberitakan gaya hidup perempuan di perkotaan usia 25-30, bikin berita-berita semacam itu agar berita-berita kita itu kemudian menarik iklan-iklan dari brand yang cocok dengan iklan seperti itu. Website-website berita tidak bisa dikelola dengan logika marketing seperti itu. Itulah kenapa yang kita lihat sekarang justru adalah tumbuhnya influencer atau konten kreator non berita, non jurnalisme. Karena jenis-jenis berita, jenis-jenis website seperti itu, konten-konten kreator seperti itu tidak punya ikatan untuk tunduk pada kode etik misalnya. Tidak punya keharusan untuk menaati pedoman pemberitaan media cyber misalnya. Sehingga dengan demikian mereka bisa dengan leluasa membuat konten yang cocok untuk pengiklan. Jadi ada disconnect itu yang menjadi problem nomor satu bagi publisher, bagi perusahaan-perusahaan pengelola media untuk survive dari iklan. Dengan kata lain, model bisnis kita sebagai media yang harus berubah. Karena jurnalisme dengan esensinya sebagai watchdog, dengan esensinya sebagai penulis atau produsen untuk berita-berita yang punya kepentingan publik, yang oleh Undang-Undang Pers, pasal 6 dan pasal 7 diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan kritik. Itu tugas kepada media oleh Undang-Undang Pers. Melakukan pengawasan dan kritik kepada fungsi-fungsi kepentingan publik, kepada penyelenggara kepentingan publik, dalam hal ini pemerintah, juga DPRD. Tugasnya adalah mengawasi dan mengkritik. Jadi tidak bisa media kemudian mengelola kontennya semata-mata untuk memastikan iklan jatuh atau dipasang di websitenya. Ada disconnect, ada keterputusan, ada gap antara apa yang dilakukan oleh media dan apa yang bisa dimonetisasi dari media. Itu problem pertama yang harus kita sadari. Bahwa model bisnis yang selama ini kita lakukan di media, mengandalkan iklan, dari value yang diciptakan oleh berita, itu tidak lagi works, tidak lagi berfungsi di era digital. Itu ya, saya kira itu pemahaman pertama yang saya kira penting sekali diterima
di era digital ini media tidak bisa lagi hidup dengan model bisnis lama. Model bisnis lamanya seperti apa? Di era koran, radio, cetak, televisi, kita memproduksi informasi, di dalamnya ada berita, ada manfaat di situ, tapi ada juga reach, ada keterjangkauan, ada audience, ada crowd yang tercipta dari produksi informasi kita. Reach itulah, audience itulah yang kemudian kita jual kepada klien, kepada advertiser, kepada perusahaan, kepada pemerintah yang ingin berkomunikasi pada audience itu. Kita jual inventory-nya, kita jual ruang-ruang di mana pihak ketiga bisa juga menyampaikan pesan. Itu iklan. Di slide berikutnya, kita lihat jumlah reach dari media terus menurun. Traffic media, jumlah pembacanya, jumlah usernya, jumlah page view-nya, jumlah kliknya terus menurun. Sehingga premis utama dari model bisnis berbasis impression itu kemudian runtuh dengan sendirinya. Premis utamanya media adalah kami memproduksi informasi yang dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga orang banyak datang, dan mata orang banyak itulah yang kemudian kita suguhi iklan, itu tidak lagi berlaku. Karena orang banyak itu perginya kemana? Perginya ke Google, ke YouTube, ke Facebook, ke Shopee, ke website-website non-berita, ke platform digital. Sehingga dengan demikian klien, advertiser, perusahaan, brand, pemerintah ya beriklannya di situ. Karena crowd-nya ada di situ, ada di digital platform. Terima kasih, mungkin itu sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bli Komang. Boleh kita berikan tepuk tangan, jangan lemes tepuk tangannya. Karena Bli Komang sudah jauh-jauh ya ini ya untuk memberikan materi terkait dengan AI. Menarik sekali ya Bli ya. Ini jadi media saat ini semakin terancam. Kalau memang betul-betul tidak bisa bertahan akan betul-betul punah. Dekat dengan kita sekali ya Bli Komang ya, tapi ternyata ketika kita menggunakan sintetik itu tadi mesinnya nggak pinter-pinter karena kecerdasan buatan ya, namanya juga kecerdasan buatan ya Bli ya, jadi memang ternyata asupannya masih dari manusia ya, dari teman-teman jurnalis semuanya. Baik.